Shalom. Menurut Injil Yohanes, bahwa ada 7 mujizat yang dibuat oleh Yesus. Sesungguhnya meskipun banyak mujizat yang dibuat oleh Yesus, tetapi Yohanes mencatat hanya 7 mujizat. Salah satu mujizat yang saya mau bahas hari ini adalah peristiwa penyembuhan di hari Sabat di kolam Bethesda. Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai 10 berkata, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Saudara diberkati oleh Tuhan, kisah ini terjadi di kolam Bethesda. Kolam Bethesda memiliki 5 serambi, dan kolam Bethesda atau Bethesda dari bahasa Ibrani artinya rumah pengampunan. Kolam ini masih ada sampai sekarang meskipun sudah kering, dan kolam ini ada persis di samping atau di sampingnya itu ada gereja Santa Ana atau gerejanya mamanya Maria. Gereja ini memiliki akustik terbaik di dunia, sehingga waktu kita bernyanyi di situ tanpa alat musik atau suara yang cempreng sekalipun akan bagus karena akustiknya bagus sekali. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, Bethesda yang berarti rumah pengampunan. Di situ kita lihat bahwa terjadi mujizat di hari Sabat. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, ada 2 hal yang mau saya sampaikan daripada bacaan kita hari ini perihal penyembuhan di kolam Bethesda di hari Sabat. Yang pertama, Yesus sang pembuat mujizat. Alkitab berkata bahwa di situ terbaringlah bermacam-macam jenis orang dengan penyakitnya. Ada lumpuh, buta, kusta, tuli, dan segala macam. Dan pada waktu airnya tergoncang, siapa yang pertama kali masuk, Alkitab berkata sembuh. Kalau buta, lari bisa cepat. Apalagi tuli, kusta. Tetapi kalau lumpuh, seperti peristiwa yang kita baca hari ini, 38 tahun. Ini hampir seumur seseorang dewasa. Dia baru ngesot, orang lain sudah sampai. Ngesot, orang buta sudah sampai. Ngesot, orang kusta sudah sampai. Jadi, naaslah hidupnya. Artinya bahwa kesembuhan itu ada kala terjadi gejala alam, yaitu goncangan dari kolam Bethesda. Tetapi waktu Yesus hadir, sang pembuat mujizat itu hadir, sembuh. Sehingga Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Yes. Angkatlah tilammu dan berjalan. Hal pertama yang kita belajar, Yesus sang pembuat mujizat. Haleluya. Hidup ini kalau kita hadirkan Yesus, Yesus hadir, ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Tapi saya percaya mujizat itu akan terjadi hari demi hari dalam hidup ini. Yang kedua, kalau saya baca dalam kitab-kitab Injil, hampir mujizat yang dibuat oleh Yesus itu di hari Sabat. Lalu saya berkata begini, saya menganalisanya, kenapa selalu di hari Sabat? Ternyata waktu saya mencoba menginterpretasikan pengertian penyembuhan di hari Sabat termasuk di kolam Bethesda ini dari kata Sabat yang berarti rest, tenang, istirahat. Karena orang Yahudi dalam Sabat tidak boleh berjalan lebih dari 1 mil, tidak boleh menyalakan lampu, tidak boleh memasak, tidak boleh berjalan, tidak boleh melakukan sesuatu pekerjaan. Artinya bahwa mereka betul-betul rest. Dan sampai hari ini di Israel seperti itu. Di hari Sabat memang tenang, teduh. Yang ada adalah wisatawan atau orang non-Yahudi yang berkeliaran. Tapi orang Yahudi pasti istirahat. Artinya apa? Sabato dari bahasa Ibrani artinya rest, tenang, peace. Jadi kalau Yesus selalu melakukan mujizat di hari Sabat, maka pengertian yang kedua yang kita dapat di sini adalah bahwa hati yang tenang itu pasti terjadi mujizat. Kenapa? Karena Alkitab itu adalah saling melengkapi dan memberi jawaban. Sikular reasoning. Sehingga di dalam Amsal 17 ayat 22, Salomo berkata begini. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya bahwa waktu hati ini gembira, waktu
hati ini senang, waktu hati ini penuh dengan sejahtera dan damai ilahi, irene, salom, maka mujizat itu terjadi. Jadi sesungguhnya mujizat itu terjadi kalau hati ini tenang. Kalau teori-teori berkata makan yang cukup, istirahat yang cukup, minum yang cukup, olahraga yang cukup, maka sehat. Betul, itu jasmania. Tetapi pengertian Yesus yang sesungguhnya, kalau itu hanya jasmania, tidak merubah batinmu, tidak merubah hubunganmu dengan Tuhan, tidak merubah spiritualmu, tidak merubah imanmu. Tetapi kalau engkau damai dengan Tuhan, damai dengan sesama, damai dengan lingkungan, apalagi hidupmu itu benar di hadapan Tuhan, maka mujizat, ketenangan itu selalu ada. Maka mujizat hari demi hari pasti terjadi. Jadi mujizat itu terjadi kalau ada damai, rest, sabat. Sehingga Yesus selalu memberikan gambaran. Sehingga message yang kita dapat dari peristiwa penyembuhan di kolam Bethesda, yaitu bahwa kalau kita damai, kalau kita tenang, kalau kita sabat, kalau kita rest, maka damailah hati kita, penyakit hilang, masalah hilang. Kenapa? Karena kita damai dengan Tuhan. Jadi ada dua hal yang kita belajar hari ini. Yang pertama, Yesus sang pembuat mujizat. Engkau mengharapkan mujizat, hadirkan Yesus. Engkau menginginkan mujizat, hadirkan Yesus. Yang kedua, sesungguhnya mujizat itu tidak jauh dari kita. Kalau Yesus sudah ada, sang pembuat mujizat itu sudah ada, dan damai, rest, sabat itu, maka kita akan mengalami kelegaan, salom, damai itu senantiasa. Tatalah hidupmu secara api dan bijaksana. Sehingga kalau engkau hadirkan Yesus, dan hidup itu tenang, hidup itu peace, hidup itu sabat, maka mujizat itu terjadi hari demi hari. Kiranya Tuhan melimpahkan anugerah dan mujizatnya, damai sejahteranya untuk kita, supaya kita hidup sampai menutup mata, kita tenang di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Salam.